Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nusyurukum ya ahlal darak wa ya ahlal batin wa ya ahlal nawbati wa ahlal halli wal aqdi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa nawwir qalbi bil ilmi ladunni wal as'i. Allahumma inni qad istawda'tuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan nakunu biha mahbubina laka wa mahbubina lahu fi 'afiyah. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim ulama, para asatidah dewan guru, para sesepuh ayahanda dan ibunda, semoga dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Wabil khusus seluruh jajaran pengurus Masjid Jami Al-Husna dan seluruh para donaturnya, para penyumbangnya, dan semua yang ikut berpartisipasi dalam rangka memakmurkan ini Masjid Jami Al-Husna dengan ibadah dan dengan menghadiri majelis-majelis ta'limnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala yang membalas mereka semua dengan ganjaran surganya, dan juga dibalas oleh Allah dengan dianugerahi rezeki yang berlimpah ruah, halal serta barakah. Dan yang paling terutama lagi tentunya jamaah salat maghrib, jamaah salat isya, jamaah majlisul ilmi wa ta'limi wa dzikri. Semoga dengan kehadiran kita di majelis ta'lim ini Allah bersihkan hati kita dari segala penyakit-penyakit hati. Allah keluarkan penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita dan dijadikan kita orang-orang yang sehat jasmani serta rohaninya, zahir maupun batinnya, dan kita gunakan kesehatan tersebut untuk menambah amal-amal soleh kita, sehingga nanti di akhirat timbangan mizanul akhirat, timbangan akhirat kita, amal soleh kita yang lebih berat, bahkan semoga timbangan amal buruk kita tidak ada sama sekali, sehingga harapannya kita tidak mampir walaupun hanya sedetik di dalam api nerakanya, dan pastinya kita tidak akan kuat, tidak akan mampu untuk merasakan pedihnya siksaan api neraka, yang mana sehari di dalam api neraka itu 1000 tahun di alam dunia. Dan semoga Allah langsung memasukkan kita ke dalam surga firdausnya bersama junjungan panutan kita semua, pemimpin para ulama, pemimpin orang-orang soleh, pemimpin hamba-hambanya yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Beliaulah kanjeng Nabi besar Muhammad salawatullah wa salamuhu alaihi bi ghairi hisab fi khairin wa lutfin wa afiyatin. Amin ya rabbal ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'at, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis ta'lim di Masjid Jami Al-Husna, waffaqani Allah wa iyyakum lil khairat. Kita akan melanjutkan pengajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah wa syarhihi wa hasyiyatihi. Faqala al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu wa qala syarihuhu radhiyallahu anhuma wa nafa'ana Allah bihima wa bi
menulis surat kepada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Amma ba'd fattaqillah. Wahai Sayyidina Muawiyah, sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takutlah kamu kepada Allah. Ini pesan takwa ini diwajibkan bagi khatib Jumat. Khutbah pertama wajib dia menyampaikan pesan takwa, pada khutbah kedua juga wajib menyampaikan pesan takwa. Apabila tidak disampaikan pesan takwa, maka tidak sah khutbah Jumatnya. Kalau tidak sah khutbah Jumatnya, maka sholat Jumatnya juga ikut tidak sah. Nah, di sini beliau mengingatkan kepada Sayyidina Muawiyah, fattaqillah, takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Takwa sudah kita ketahui bersama, imtithalu awamirillah wa jitinabu nawahi, melaksanakan segala perintah-perintah Allah, baik yang sunnah lebih-lebih yang wajib, dan menjauhi semua larangan-larangan Allah, baik larangan perbuatan bila dilakukan dihukumi makruh, lebih-lebih larangan-larangan perbuatan maksiat yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Fa'in taqaitallaha kafaka nas, jika kamu betul-betul bertakwa kepada Allah, jika kamu betul-betul takut kepada Allah, kafakan nas, maka Allah sudah mencukupi dirimu, dan butuh manusia yang lain. Kamu sudah cukup, Allah saja sudah. Makanya orang yang betul-betul takut kepada Allah, betul-betul menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, tidak ada yang ditakuti, tidak ada yang ditakuti, hanya takut kepada Allah. Bahkan sebagian mereka sampai kepada jangankan manusia, jangankan mohon maaf jin-jin, hantu, gundurwo, kuntilanak, sundal bolong dan seterusnya, binatang buas, mereka tak takut. Kenapa? Karena sudah tingkatan takwanya luar biasa, dijadikan dalam hatinya takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu pernah terjadi di zaman khalifah, mohon maaf, di zaman kerajaan yang pernah dikisahkan oleh Al-Arif Billah Al-Habib Hasan, Al-Habib Muhammad bin Hadi bin Hasan As-Sagaf di Siwon Hadramaut Yaman. Di zaman kerajaan zaman dahulu, ada seorang ulama yang dia ini senang sekali untuk amar ma'ruf nahi munkar, untuk amar ma'ruf nahi munkar, sehingga beliau ini pun akhirnya dipanggil oleh raja, karena raja sudah marah benar kepada ini ulama yang suka memojokkan diri beliau, sehingga beliau pun marah. Dipanggillah itu ulama, geram, lalu dimasukkan ke kandang yang di dalamnya seekor singa. Seekor singa yang memang singa tersebut sudah tidak diberi makan kurang lebih semingguan atau 3 hari. Karena raja ini sudah marah banget kepada satu ulama ini. Akhirnya betul dijebloskan ke dalam kandang singa. Apa yang terjadi? Singa langsung mengaum, langsung mendekati ini ulama yang kencang amar ma'ruf nahi munkarnya. Setelah mendekat itu singa, apa yang terjadi? Lalu singa tersebut menjilat-jilat ini ulama, dijilat, bukannya dimakan, dijilat ya. Berarti disayangi oleh singa tersebut, disayangi ulama tersebut. Akhirnya heran raja dan pengawal-pengawal pada heran semua. Ini bukan orang sembarangan ini aku. Akhirnya dikeluarkan. Jadi takut. Rajanya jadi takut. Wah, ini orang dekat sama Allah ini, Pak. Keluar aja. Bukannya malah dimakan, asalnya mau pengen makan. Dagangnya dijilat-jilatin. Akhirnya beliau pun dikembalikan ke rumahnya. Para masyarakatnya
wahai syekh, wahai imam, apa yang Anda rasakan tak kala masuk ke kandang singa tersebut? Saya tidak ada yang saya rasakan, takut sedikit pun tidak ada saya rasakan. Tidak ada rasa takut sama sekali sama singa. Malah justru tak kala singa tersebut menjilat-jilat saya ini memikirkan tentang ilmu fikih. Ma hukmu lu'abi, apa hukum air liurnya binatang buas? As-sabuk, binatang buas. Apa hukumnya liurnya binatang buas? Apakah najis atau suci? Itu yang beliau pikirkan, bukan pikirkan mau dimakan nanti saya mati. Tidak. Subhanallah. Nah, inilah orang-orang yang kalau sudah betul-betul takut kepada Allah, jadi sangat luar biasa. Bahkan pernah juga dikisahkan ada seseorang penjaga di Mesir. Dia itu sudah bertaubat dan akhirnya dia mengurus masjid, mungkin mengepelnya dan seterusnya. Sebelumnya dia ini adalah seorang penjaga atau sipir di kepolisian, atau di zaman itu ya mungkin semacam kerajaan atau khalifah seperti itu. Nah, akhirnya subhanallah, ada seorang ulama yang sangat luar biasa. Selalu dia ini ucapannya itu terlalu keras, sehingga raja zaman tersebut pun akhirnya marah. Dimasukkanlah oleh sultan ini dia ke dalam penjara. Tak kala dimasukkan ke dalam penjara, itu di dalam penjara itu disediakan anjing-anjing serigala yang luar biasa, yang siap mencabik-cabiknya. Sampai tahu? Nah, kalau tadi itu singa, kalau ini lain, anjing atau serigala yang keras. Dan tahu itu pada mendekati, dan bukan satu, banyak. Itu pada jilatin, dia dijilatin semua. Tidak mau dia gigit. Subhanallah. Akhirnya gara-gara itu dia melihat biasanya orang dimasukkan langsung disikat, dimakan, digigit, ya tewas. Tapi ini ulama akhirnya dia pun bertaubat kepada Allah. Akhirnya dia setelah dia pensiun atau keluar dari kerajaan tersebut, dia pun akhirnya menjadi pengurus masjid di masjid Mesir. Subhanallah. Wa in ittaqaitahum lam yughnu 'anka min Allah syai'a wassalam. Dan wahai engkau Sayyidina Muawiyah, jika engkau malah justru mendekat kepada mereka makhluk-makhluk Allah, engkau tidak takut kepada Allah, yang penting engkau selalu mencari ridhonya manusia, yang penting orang senang, halal haram sikat, halal haram embar, tidak takut kepada Allah. Dikasih uang nih 1 miliar, tolong katakan narkoba halal. Mau dikasih uang 1 triliun bisa. Nih katakan bahwasanya hukumnya hal ini hukumnya halal dan dikatakan haram, mau dia dikasih uang. Nah, orang-orang seperti ini yang penting cari ridhonya orang, cari dunia. Maka ketahuilah Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tidak memperdulikan, tidak lagi mengurusi orang, seakan-akan sudah terserah hidupmu bagaimana. Inilah yang disebut istidraj. Jadi istidraj itu bisa diberikan kepada orang-orang kafir, bisa juga diberikan kepada orang-orang fasik. Jadi apa yang dia mau dituruti sama Allah. Ini orang-orang yang sudah tujuannya mencari ridhonya manusia terus, tapi menjauhi murkanya Allah. Na'udzubillah. Semoga kita termasuk orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah dan selalu mencari ridhonya Allah, dan semoga kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah menjadi murka gara-gara maksiat tersebut. Waqad warada fiha khudhu niswa dinikum an hadhihi al-umairah. Di
agamamu ini dari Humairah, maksudnya adalah dari Sayyidatuna Aisyah, yang mana Sayyidatuna Aisyah oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW dipanggil dengan Humairah, ya Humairah. Nah ini kata-kata romantis, maka hendaknya kita pun demikian, manggil istri yang romantis. Nah, beliau manggil Humairah padahal namanya ya Aisyah, dipanggilnya ya Humairah, yang artinya apa? Wahai pipinya yang kemerah-merahan. Nah, kita pun boleh juga manggil istri kita ya Humairah, tapi dia hitam Ustaz, ya ganti yang lain, ganti apa baik, ya Halwa, wahai yang manis. Nah, manis. Atau sayang, bahasanya sayang, enak, senang. Istri itu kalau dimanja, diromantisin, senang. Maka kita jadi seorang suami yang harmonis, seperti baginda Rasulullah SAW bersama istri-istrinya. Jangan, gemrot, cepetan gemrot. Gara-gara sengaja itu pakai gemrot, ngawur suami. Jangan kayak gitu. Panggilan dengan panggilan yang mesra. Waqala Abu Musa ma ashkala alaina hadithun qad fasalna anhu Aisyah illa wajadna 'indaha minhu 'ilma. Berkata seorang ulama besar Al-Imam Abu Musa, tidaklah suatu hadis yang membuat kami ini muskilah, membuat kami ini bingung dengan hadis ini. Ini betul-betul hadis sahih atau hadis hasan atau hadis dhaif atau hadis maudhu. Hadis maudhu itu ya bukan hadis, cuma dijuluki hadis maudhu, hadis yang dibuat, dikarang oleh manusia, padahal bukan hadis Nabi Muhammad SAW. Bahaya. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Atau kama qala Nabi SAW. Barang siapa dengan sengaja berbohong atas namaku, dia menyampaikan ini bersabda Rasulullah SAW, padahal yang diucapkan bukan sabdanya, bukan ucapan Nabi Muhammad SAW. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka siapkanlah dirinya untuk ditempatkan di dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, para ulama sangat hati-hati. Mereka luar biasa untuk menulis satu hadis, seperti sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, karangan kitabnya yang namanya kitab Sahihul Bukhari, 4 jilid, yang mana kata para ulama as-sahhul kutubil musannafah ba'dal Qur'anil Karim. Kitab yang paling tersahih, kitab yang paling benar setelah Al-Qur'anul Karim adalah karangan Imam Al-Bukhari yang namanya kitab Sahihul Bukhari 4 jilid. Setiap satu hadis beliau itu sebelum nulis, beliau mandi terlebih dahulu, kemudian sholat sunnah, kemudian beliau minta petunjuk, ya Allah, apakah ini betul-betul hadis ucapan Nabi Muhammad SAW. Setelah istikharah, beliau mantap di hatinya, baik itu melalui bisyarah, mimpi, atau keyakinan hatinya, iya ini hadis, maka beliau pun langsung menulis. Jadi kitab Sahih Bukhari ini bobotnya itu luar biasa. Makanya dikatakan kitab yang paling tersahih, yang paling benar sekali setelah Al-Quran adalah kitab Sahih Bukhari. Tidak diragukan kesahihannya. Kenapa? Ya, seperti itu. Satu hadis mandi dulu, kemudian wudu, kemudian sholat istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Ini benar apa enggak ya Rasulullah? Ini benar apa enggak ya Allah? Jadi minta dulu kepada Allah, baru beliau catat. Kalau sudah mantap, beliau catat. Begitu ada Sayyidina Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Shahibir Ratib. Karangan beliau banyak. Kurang lebih kalau ke makom beliau dari pondok saya kurang
bukan mimpi lagi, langsung bisa melihat baginda Rasul sallallahu dalam keadaan bukan mimpi. Ya Rabb, semoga Allah memuliakan kita, menganugerahkan kepada kita untuk bisa memandang wajah suci Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mimpi dan juga dalam yaqظah di dunia dan juga nanti di akhirat. Amin. Allahumma amin. Itu nikmat besar. Dan saya punya guru banyak yang mimpi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Al-Imam Al-Haddad beliau pernah mengatakan, "Ma asyara alaina hadithun illa sa'alna ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ya qadhatan." Jadi kata beliau apa? Tidak ada satu hadis yang kami ini ragu-ragu dengan hadisnya. Ini betul hadis sahih atau hadis hasan atau hadis dhaif atau hadis maudhu. Kecuali kalau kami sudah ragu-ragu seperti ini, kami langsung menanyakannya kepada Nabi besar Muhammad SAW. Ini bobotnya lebih besar lagi dari Imam Al-Haddad, langsung nanya kepada baginda Rasulullah SAW, bukan dalam mimpi lagi, dalam keadaan terjaga. Radhiyallahu ta'ala. Ya, ini orang-orang yang sudah makom kedudukannya sangat dekat sekali dengan Allah dan Rasulullah SAW sampai seperti ini. Maka Al-Imam Abu Musa radhiyallahu ta'ala dia mengatakan demikian. Tidak ada yang membuat kami ini satu hadis yang kami ini meragukannya, apakah ini hadis beneran atau bukan. Lalu kami tanya hadis ini kepada Sayyidatuna Aisyah, istri baginda Rasulullah SAW, kecuali kami mendapatkan jawaban ilmunya hadis ini dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala. Berarti istri Nabi Muhammad SAW yang bernama Sayyidatuna Aisyah ini memang paling teralim dari istri-istri Nabi Muhammad SAW dan juga dari para wanita di zaman. Jadi yang paling teralim adalah istri Nabi ini, yaitu Sayyidatuna Aisyah binti Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anha. Wa qila innal akabira min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanu yas'alunaha 'anil fara'id. Para pembesar-pembesar sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekelas Sayyidina Abu Bakar, ayah Sayyidatuna Aisyah, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, para pembesar-pembesar sahabat ini, mereka itu kadang bertanya tentang ilmu faraid, masalah ilmu warisan kepada Sayyidatuna Aisyah. Ini memang betul-betul ilmunya luar biasa Sayyidatuna Aisyah. Wa qala Zuhri, berkata Imam Zuhri, "Lau jumi'a ilmu Aisyah ila ilmi jami' azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa jami'in nisa kana ilmu Aisyah aktsar." Kata Asy-Syaikh Al-Imam Abu Zuhri radhiyallahu ta'ala anhu, seandainya dikumpulkan ilmunya Sayyidatuna Aisyah, kemudian dikumpulkan ilmunya istri-istri Nabi Muhammad SAW, dan semua para wanita di sini disebutkan apa di zaman Rasulullah saja atau semua wanita yang pernah hidup di alam dunia, seandainya dikumpulkan ilmunya, maka ilmunya Sayyidatuna Aisyah aksar, lebih banyak daripada ilmu-ilmu para wanita-wanita yang banyak tersebut. Radhiyallahu ta'ala. Ruwiyalaha alfu hadithin wa mi'ata hadithin wa asyrati ahadith. Sayyidatuna Aisyah beliau meriwayatkan 1210 hadis. Jadi beliau meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW sebanyak 1210 hadis. Wa matat umruha sittun wa sittuna sanah, dan beliau meninggal dunia pada umur 66 tahun. Wa dufinat bil Baqi', dan beliau dikuburkan di Baqi'il Gharqad di kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi Baqi'il Gharqad itu yang dekat dengan Qubbatul Khadra, yang di situ ada baginda Rasulullah SAW. Cuma berapa meter gitu. Nah, di
Baqil Gharqad itu sudah dikubur lebih dari 10.000 sahabat Nabi Muhammad SAW. Nafa'anallahu ta'ala biha, semoga Allah memberi manfaat kepada kita dengan Sayyidatuna Aisyah, amin ya rabbal alamin. Qul qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatha, siapa yang membuat sesuatu yang baru. Siapa yang membuat sesuatu yang baru fi amrina, di dalam masalah kami, di dalam masalah agama kami. Hadza ini ma laisa minhu, yang tidak bersumber dari agama Islam, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Rawahul Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim, wa fi riwayat Muslim, di dalam riwayat Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada padanya urusan dalam agama kami, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada dalil dari Al-Qur'an dan hadis maupun dari para ulama, maka perbuatan amalan tersebut adalah bid'ah, tertolak mentah-mentah. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda juga di dalam riwayat Al-Imam An-Nasa'i radhiyallahu taala anhu, yang mana hadis ini biasanya selalu digaungkan oleh mereka yang suka membid'ah-bid'ahkan. Orang-orang yang suka mengatakan kita yang senang maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang senang tahlilan, yasinan, Isra Mi'raj, memperingati tahun baru Islam, yang mereka suka membina zikir terang-terangan seperti kita bersama-sama, ini dianggap bid'ah juga oleh mereka. Mereka ini yang suka membid'ah-bid'ahkan ini, mereka sering menyampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Hadisnya itu yang seperti ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yahdihillah fala mudhillalah. Siapa orang yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Wa man yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Inna asdaqal hadis, sesungguhnya sebaik-baiknya ucapan, kitabullah, adalah kitab Allah Al-Qur'anul Karim. Wa ahsanal hadi, dan sebaik-baik petunjuk, hadi Muhammadin, petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis. Usulul umur muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah hal-hal yang baru. Wa kullu muhdatsatin bid'atun, dan semua yang baru itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalatun, dan setiap yang bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan tempatnya di dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, sekarang kita akan membahas tentang masalah bid'ah. Jadi bid'ah itu diambil dari kalimat ma uhditsa ala ghairi mithalin sabiq. Jadi sesuatu yang diadakan tanpa adanya contoh terlebih dahulu di sebelumnya. Jadi perbuatan apa saja yang tidak ada di zaman baginda Rasulullah SAW itu disebut bid'ah.
Jadi mohon maaf, baik itu bid'ah suatu barang, misalnya mohon maaf kipas angin, lampu, listrik, AC, tehel, mungkin atap-atap yang pakai seng, tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Maka itu termasuk dikategorikan bid'ah. Pokoknya tidak ada contoh sebelumnya di zaman baginda Rasulullah SAW. Jadi itu diartikan bid'ah. Nah, kemudian bid'ah ini sendiri kita harus melihat pendapat para ulama tentang hadis ini. Jadi bukan berarti ini hadis akhirnya kita artikan semua yang tidak ada di zaman baginda Rasulullah maka itu dikatakan bid'ah. Kalau dikatakan bid'ah yang seperti hadis yang tadi disampaikan Nabi Muhammad SAW, maka ya semuanya sesat, semuanya masuk neraka, sampai mereka yang suka membid'ahkan juga melakukan bid'ah. Mereka itu kan tidak mau kalau bid'ah itu dibagi-bagi, tidak mau mereka, tidak mau. Asal usulnya seperti itu. Dan Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala membagi bid'ah menjadi dua. Yang pertama mahmudah wa madmumah. Bid'ah mahmudah, bid'ah yang terpuji. Yang kedua bid'ah madmumah, bid'ah yang tercela. Mereka tidak tahu. Tidak tahunya sudah Rasul katakan bid'ah, ya bid'ah pokoknya tidak ada di zaman Rasul. Seperti itu intinya mereka. Tidak tahunya tak kala kita jawab. Terus kalau memang bid'ah itu kamu artikan tidak dibagi bid'ah itu, pokoknya tidak ada di zaman Rasulullah SAW, itu adalah perbuatan bid'ah. Terus kenapa kamu kok naik mobil? Kenapa kamu naik sepeda motor? Seharusnya kamu naik kuda, jalan kaki, tidak usah naik mobil, tidak usah pakai lampu. Seperti zaman Rasulullah, seperti orang di mana tuh? Di Banten ya, Baduy itu. Wah, itu luar biasa ya. Mana itu zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu kayaknya. Tapi Allah alam agamanya apa? Khawatir kejawen, wah bahaya itu. Kalau tidak nyembah Allah ya masuk neraka juga. Alhamdulillah dari Allah mahdina wahdihim. Semoga Allah beri hidayah kepada kita dan mereka. Nah, akhirnya mereka mengatakan apa? Kalau itu bid'ah dunyawiyah. Jadi ada bid'ah ukhrawiyah, ada bid'ah dunyawiyah. Akhirnya kita bahas tuh, katanya bid'ah itu tak dibagi. Kok sekarang kamu membagi ada bid'ah akhirat, ada bid'ah dunia. Akhirnya mereka kalah sendiri. Debat-debat akhirnya karena mereka bingung sendiri mereka. Cuma akhirnya mereka melak dengan kalimat apa? Kalau itu bid'ah dunyawiyah, bid'ah dunia tidak apa-apa. Kalau bid'ah ukhrawiyah, orang wiridan sama-sama setelah sholat, orang ngadain maulid Nabi itu bid'ah semua. Orang tahlilan itu tempe tahu yang dimakan habis itu haram semua itu. Kurang ajar dan bukan sembarangan. Oh, itu pernah terjadi, ribut dipanggil, masuk orang tempe tahu haram dimakan. Oh, terang-terangan itu waktu dipanggil. Sampai guru saya yang datang ke pondoknya. Pondok apa itu? Persis atau Persatuan? Persatuan Islam. Ya itu aja. Didatangi oleh guru saya. Tidak tahunya kiainya tidak mau menemui. Padahal sudah saya berbuat ini guru saya. Tidak mau ditemui. Berani ngomong itu berani. Tahu tempe, judulnya seperti tahu tempe haram dimakan. Rupanya tahu tempe yang setelah baca tahlilan, kurang ajar. Jadi haram gara-gara makanan jadi haram juga. Ini kan sudah Allah wa'ala gurunya ini. Sudah ilham syaitoniyah katanya. Memahami dari mana seperti itu. A'udzubillah dari. Nah, maka oleh karena itu kita harus menerima, harus legowo dari pendapat Imam Syafi'i bahwasanya bid'ah itu terbagi menjadi dua, mahmudah yang terpuji dan madmumah yang tercela. Mahmudah yang terpuji itu berarti ada
yang pernah disampaikan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, pengarang kitab Riyadhus Shalihin, pengarang kitab yang kita pelajari ini, kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang karangan kitabnya banyak. Beliaulah termasuk ulama yang membagi bid'ah menjadi 5 hal, menjadi 5 hukum. Tapi ini insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang insya Allah. Nah, kita kembali kepada masalah hadis tadi yang disampaikan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Wa syarrul umur muhdatsatuha, seburuk-buruknya perkara adalah hal-hal yang baru. Wa kullu muhdatsatin bid'atun, dan semua yang baru itu dikatakan bid'ah, dan semua bid'ah itu sesat, dan semua kesesatan akan ditempatkan di dalam api neraka. Nah, jadi di sini yang pertama, arti kullun ini oleh para ulama hadis itu tidak diartikan kullun itu semua, harus artinya semua. Kalau semua, nanti mereka maunya seperti itu. Semua pokoknya perkara bid'ah tidak ada di sana, itu berarti sesat. Berarti setiap orang melakukan kesesatan berarti akan dijebloskan ke dalam api neraka. Ya sesat semua orang kalau kayak gitu. Makanya lihat para ulama yang lain, kan ulamanya yang tak tembus, hendak sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Kita lihat para ulama. Rupanya para ulama ini hadis harus ditafsir, harus diperincinya hadis. Dan kalimat kullun tidak semuanya harus diartikan semuanya. Kenapa? Karena kalau diartikan semuanya, semuanya pasti melakukan bid'ah. Pokoknya yang tidak pernah ada di zaman Rasulullah SAW, maka itu adalah perbuatan bid'ah. Nah, maka para ulama pun mengeluarkan dalil-dalilnya dari kalimat kullun tersebut. Contoh misalnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sebelum ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Di sini Rasulullah SAW mengatakan la yu'minu, tidak beriman. Nah, kalau orang tidak beriman berarti apa? Kafir. Bahkan bahaya. Makanya hadis itu tidak ditelan mentah-mentah. Ada hadis yang ditelan langsung melihat dia terang hadisnya. Zahirul hadis. Zahirul hadis sepertinya seperti itu. Tidak perlu diperinci, tidak perlu ditafsiri, tidak perlu diterangkan keluar dari kalimatnya, tidak perlu. Ada yang seperti itu. Tapi ada hadis-hadis yang harus diambil tafsirnya. Kalimatnya ini tidak semuanya. Nah, termasuk seperti ini hadis ini. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Artinya tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Ada yang seperti itu? Kita ini mencintai di saudara kita. Saudara ini, Masya Allah, umat Islam ini banyak sekali. Pokoknya dia beragama Islam, dia saudara kita. Orang yang sempurna imannya adalah orang yang dia itu mencintai saudaranya seperti kita mencintai diri kita sendiri. Contoh, kita ini pengen gak kalau kita ini kelaparan? Pengen gak? Tidak pengen, tidak makan seharian. Kalau kita melihat saudara kita tidak makan seharian, kita harus jangan sampai sebagaimana kita tidak mau sehari tidak makan, jangan sampai ada saudara kita yang kita ketahui dia tidak makan. Kita pengen
kita sukai, jadikan saudara kita juga sama seperti kita yang kita sukai. Sesuatu yang kita benci itu terjadi pada diri kita, jadikan saudara kita jangan sampai itu terjadi pada diri dia. Contoh, mohon maaf, misalnya ada orang mencuri, akhirnya ketahuan dipukuli sampai meninggal dunia. Perbuatan salah, tapi membunuh itu jauh lebih besar dosanya daripada mencuri. Lebih besar. Membunuh satu orang muslim itu seperti membunuh seluruh umat keturunan Nabi Adam AS. Dosanya besar sekali. Dan itu terjadi di Indonesia sudah berapa kali. Bahkan pernah ada orang bukan mencuri dibilang pencuri. Ya Allah, mati konyol, astagfirullah, kasihan itu. Itu pernah terjadi. Apa itu? Pokoknya gara-gara masuk ke musola apa gitu, kalau dasar jadi tukang baikin salon apa gitu. Datangnya bawa bola mati dituduh pencuri. Ya Allah, ya orang juga tidak ditanya dulu. Orang dia tukang servis malah dibunuh. Ya Allah, orang mati, kasihan, masya Allah. Nah ini berarti orang-orang ini kalau masuk dalam hadis ini tidak boleh kan masuk neraka semua, bahaya. Nah tidak demikian. Jadi artinya kita itu pokoknya segala sesuatu yang kita tidak mau kita diperlakukan seperti itu jangan kita lakukan kepada orang lain. Segala sesuatu yang kita sukai jadikan orang lain juga suka sebagaimana kita menyukainya. Dan ini tidak mudah. Ya kita mulai terlebih dahulu dari istri kita, anak kita, keluarga kita. Intinya jadi orang yang paling baik. Terus hadis ini artinya gimana Ustaz? Artinya la yu'minu ay la yakmulu imanuhu kamilan. Artinya tidak sempurna imannya seseorang sampai dia itu mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Yang kedua, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an, rawahu Imam Bukhari. Bukan dari golongan kami seseorang yang tidak membaca Al-Qur'an dengan suara yang baik, dengan suara yang merdu. Lah kalau orang tidak punya suara merdu, tidak punya bacaan yang baik, akhirnya dia tidak baca Al-Quran begitu. Ya tidak begitu. Artinya apa? Di sini Rasulullah SAW memberitahu kepada kita laisa minna. Artinya bukan termasuk golongan kami yang sempurna. Kalau golongan kami yang sempurna, mereka itu yang mau membaca Al-Quran dengan suara yang baik, indah dan merdu. Inilah golongan kami yang sempurna. Mereka yang membaca Al-Quran dengan baik, merdu. Ini golongan kami yang sempurna. Tapi kalau ada orang maaf, suaranya tidak merdu atau bacaannya masih sedikit ada kekurangan dari segi ilmu tajwid, maka orang yang seperti ini bukan termasuk golongan kami yang sempurna. Jadi hadis ini harus disarankan seperti itu. Kalau ambil letterlah hadisnya, zahir hadisnya, bukan termasuk golongan kami. Kalau bukan termasuk golongan Rasulullah, golongan siapa? Ya golongan syaitan, iblis. Alhamdulillah. Jadi artinya bukan termasuk golongan kami yang sempurna apabila ada seseorang membaca Al-Quran dengan suara yang tidak baik, dengan suara yang tidak indah. Tapi orang yang termasuk golongan kami yang sempurna apabila dia membaca Al-Quran dengan baik, menurut tuntunan ilmu tajwid, dan juga apalagi disertai dengan suara yang indah dan merdu. Kemudian juga para ulama menyebutkan juga sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad. Al-witru haqqun faman
Maka barang siapa yang tidak sholat witir, maka dia bukan golongan kami. Kalimatnya seperti itu saja Rasulullah SAW. Tapi ini harus ditafsiri hadis Rasul. Nah, kalau ada kata Rasulullah, "Faman lam yutir falaysa minna." Siapa yang enggak sholat witir berarti bukan golongan kami. Berapa banyak orang Islam, bahkan mungkin kita, enggak sholat witir setiap malam. Oh, kalau ini diartikan dohir hadisnya, bahaya. Bukan golongan kami, bukan golongan Rasulullah, berarti golongan setan, iblis. Maka ini diartikan oleh para ulama, bukan golongan kami yang sempurna. Jadi kalau ada orang tidak sholat witir, berarti dia bukan golongan baginda Nabi Muhammad SAW yang sempurna. Masih ada cacatnya, masih ada kekurangannya. Apa? Karena dia tidak mau sholat witir. Saking pentingnya sholat witir sampai Rasulullah mengatakan demikian. Saking pentingnya, makanya Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir. Karena sholat witir itu bagi diri Rasulullah SAW hukumnya wajib, seperti sholat 5 waktu. Tapi bagi kita umatnya, menurut jumhur ulama, kebanyakan para ulama, sholat witir hukumnya sunnah. Kecuali madhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu yang mengatakan sholat witir hukumnya wajib. Makanya yang bermadhab Imam Abu Hanifah sholat witir itu setiap malam. Nah, kita madhabnya Imam Syafi'i, madhabnya imam yang lain yang mengatakan sunnah, maka hukumnya sunnah. Sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan ya tidak berdosa. Tetapi rugi khasarah. Rasulullah SAW beliau sholat malam hari sampai bengkak kakinya, padahal sudah jelas terang-terangan beliau adalah awwalu man yadkhulul jannah. Orang yang pertama kali masuk surga adalah Nabi kita Muhammad SAW. Jaminan khusus dari Allah. Nah, kita ada jaminan kalau kita masuk surga. Seharusnya kita yang lebih rajin dari baginda Rasulullah SAW. Seharusnya seperti itu. Kita tidak tahu masuk surga atau enggak. Seharusnya kita yang lebih rajin. Semoga kita semua termasuk yang masuk surganya Allah. Amin. Allahumma. Jadi jangan tinggalkan sholat witir, karena pahalanya yang sangat besar, manfaatnya yang sangat besar. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha witrun yuhibbul witra." Sesungguhnya Allah itu satu, ganjil, esa. Allah itu satu, yuhibbul witra, dan Allah mencintai hamba-hambanya yang istiqamah sholat witir. Jadi Allah mencintai hamba-hambanya yang istiqamah sholat witir. Nah, kita cari cintanya Allah dengan apa? Dengan istiqamah selalu melaksanakan sholat witir. Sholat witir berapa rakaat? Minimal 1 rakaat. Jadi habis sholat fardu isya, kemudian sholat sunat ba'diyatul isya, itu sudah waktunya masuk witir sudah. Sampai sebelum adzan subuh. Surat witir 1 rakaat sah. Cuma kata ulama fuqaha ahli fikih, adzan isya, menurut ulama fikih, kalau sholat witirnya 1 rakaat terus setiap malam hukumnya makruh. Jadi usahakan minimal ya 3 rakaat, 2, 1, atau langsung 3 rakaat. Ya boleh juga 1 kali salam boleh. Nah, jadi seandainya sholat witir usahakan 3, kecuali kalau lelah betul, capek betul, tidak apa sekali-sekali. Maksimalnya 11 rakaat, 2, 1 rakaat. Maksimalnya seperti itu. Dan saya punya guru Sayyidil Walid Al-Habib Salim bin Abdullah Syadri, sholat witir setiap malam 11 rakaat. Setiap malam 11 rakaat.
karena beliau sangat senang dengan sholat. Semoga Allah jadikan kita semua orang-orang yang gemar melaksanakan sholat witir dan juga sholat sunnah yang lainnya, dan sholat 5 waktu secara berjamaah dengan istiqamah, dan Allah terima segala amal-amal soleh kita buat sanggup kita menghadap Allah Azza wa Jalla, dan semoga nantinya kita di akhirat akan meraih pahala-pahala amalan yang telah kita lakukan di dalam surganya, dan Allah kumpulkan kita satu level surganya bersama junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi khairin wa lutfin wa afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam dari saya, mohon maaf, semoga bermanfaat buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamu alaikum